Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab kita, kajian Ihya'us Sunan Al-Mahjurah. Dalam kali ini penjelasan tentang idza ishtadda ar-rih an taqula Allahumma lak handa akimah. Ketika terjadi hembusan hujan deras, angin yang kencang, Nabi SAW bersabda agar kalian membaca doa, ya Allah, jadikanlah datangnya angin ini membawa kesegaran udara dan tidak membawa kegersangan dan kebinasaan. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul SAW menganjurkan untuk kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilta bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilta bihi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin tersebut, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta perlindungan apa yang dibawa oleh angin tersebut. Dan jangan sampai kita dengan adanya angin kita mencaci maki. Karena yang mendatangkan angin adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan ada larangan untuk sabrih, mencaci angin akan mengakibatkan al-faqrah, kefakiran. Ya. Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, ketika terjadinya angin, maka kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan angin yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membawa manfaat, akan membawa rahmat, tidak akan membawa bencana. Ya. Ya. Dan selanjutnya tentang ishtaka syai'an nafasa ala nafsihi bil mu'awwidhatat wa masaha biyadihi. Ketika seseorang merasa kesakitan, merasa mengalami rasa sakit, di samping dia berobat ke dokter, maka alangkah baiknya dia melakukan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW di dalam kitab Al-Adhkar, membaca surat Al-Falaq dan membaca surat An-Nas dan mengusapkan dengan tangan tersebut. Jadi misalnya dalam apa? Di kepala kita mengalami pusing, atau di dada kita mengalami rasa sakit. Jadi kita membacakan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq ila akhirih, sampai terakhir. Kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas ila akhirih, sampai terakhir. Kita tiupkan di tangan kita dan kita usapkan di anggota badan yang sakit. Ini termasuk yang dianjurkan oleh Nabi, sama baginda Rasul SAW menganjurkan kita semua sebelum tidur untuk melakukan apa? Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan diusapkan, ditiupkan kepada tangan kita. Setelah itu kita usapkan ke seluruh anggota badan kita. Pembahasan kita kali ini ketika seseorang mengadu merasa kesakitan di anggota badannya, apapun itu, baik tangannya atau kakinya. Ini termasuk salah satu anjuran yang diajarkan baginda Nabi SAW, kama dzakara fil kitab Al-Adhkar, juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar.
Dan juga ketika seseorang tadi asabahu ramad, terkena suatu penyakit, ya, terutama penyakit mata, sakit mata, dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penyakit, ada hikmahnya untuk menguji kesabaran orang tersebut, sampai mana kesabarannya, untuk mengangkat derajat orang tersebut dengan penyakitnya, untuk melebur dosa-dosanya. Di antara yang dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang tadi kena penyakit mata, hendaklah dia berdoa, Allahumma matti'ni bibasari waj'alhul warisa minni wa arini fi aduwi sa'ri wansurni ala man zalamani. Doanya, Allahumma matti'ni fi basari waj'alhul warisa minni wa arini fi aduwi sa'ri wansurni ala man zalamani. Ini suatu doa yang dibaca ketika seseorang tadi sakit mata. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada siapapun, baik itu orang muslim ataupun dia orang kafir. Tapi ketika kita sebagai orang muslim, ketika mendapatkan satu penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar berobat, kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan kesabaran tersebut kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kalau yang sakit sabar, dia menerima, berikhtiar dengan pengobatan. Jangan dia sakit nggak mau nerima dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dia sakit nggak mau berobat. Meskipun semuanya yang ngasih kesembuhan itu Allah. Nabi menganjurkan untuk berdoa, ma'anzalallahu da'an, untuk berobat. Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan obatnya. Kecuali asam, al-maut, kematian. Ini nggak ada obatnya meskipun kita nyari kemanapun. Kalau seseorang tadi sudah sakaratul maut atau naza, ya nggak akan ada obatnya. Ya, tapi kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencabut roh kita dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khotimah. Jadi meskipun sesakit apapun, seseorang tadi tidak boleh minta untuk dimatikan oleh Allah Ta'ala. Meskipun sakitnya parah, sakitnya sudah bertahun-tahun, apa? Tidak boleh untuk minta mati, cepat-cepat mati. Maka apa yang dianjurkan? Dia berdoa, Allahumma inkanatil hayatu khairun li. Ya Allah, kalau kehidupan ini lebih baik untukku, fashfini, berilah segera kesembuhan untuk diriku. Minta kepada Allah, kalau sekiranya lebih baik dia hidup, minta segera diberi kesembuhan. Ya. Wa inkana syarran li, kalau seandainya lebih jelek kehidupanku ini, maka matikanlah diriku, berilah diriku supaya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan gak kalah pentingnya ketika keluarga kita, famili kita, paman kita, bibik kita, tetangga kita, ada yang sakit, kita jenguk mereka. Kita datangi mereka. Kita hibur mereka dengan rasa sakitnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesabaran, kita doakan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipanjangkan usia kita, kita diberikan umur yang berkah, umur yang manfaat, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di antara yang dianjurkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda sama'id dik antaquda la ilaha illallah Allahumma inni as'aluka min fadlik fima rawahu syaikhan. Allahumma
la ilaha illallah Allahumma inni as'aluka min fadlik, yaitu ketika seseorang mendengar suara ayam berkokok di malam hari, biasanya jam 2 jam 3 ayam sudah mulai berkokok, berbunyi. Ya. Maka kita dianjurkan untuk banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. La ilaha illallah. Ya Allah, aku memohon anugerahmu. Jadi jangan sampai apa? Ketika ada yang berkokok, kita tidak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayam dengan suara kokoknya, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, ayam tadi mengingatkan udzkurullah ya ghafilun. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang lalai. Qala Luqmanul Hakim libnihi ya bunayya la takun addiku akyas minka. Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, wahai anakku, jangan sampai ayam jago tadi lebih pintar darimu, lebih cerdas darimu. Dia di malam hari bangun, di malam hari mengingatkan orang lain untuk bangun, berzikir kepada Allah Ta'ala, sedangkan engkau tetap masih berada di tempat tidurmu, tetap tidak bangun. Sungguh sayang sekali orang-orang yang terlewatkan waktunya sampai-sampai dia meninggalkan sholat subuh dan bangunnya setelah terbitnya fajar, terbitnya matahari. Maka jangan sampai kita melalaikan dan tidak menghiraukan anak-anak kita, tidak menghiraukan keluarga kita, tidak menghiraukan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita. Mereka adalah sebuah amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah dan ketaatan, untuk melakukan amal kebaikan dan amal soleh, dimudahkan melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, sehingga semuanya kita bisa mengamalkan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, lebih-lebih nantinya bahagia di akhirat, dikumpulkan bersama guru-guru kita, dikumpulkan bersama para masyayikh-masyayikh kita, Al-Habib Hasan bin Ahmad Harun, dan masyayikh guru-guru kita yang lainnya. Kita mendapatkan ridha dari para masyayikh dan para asatidz yang telah mengajarkan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita. Allah memudahkan anak-anak kita melakukan amal ketaatan dan amal ibadah. Dimudahkan hati kita untuk menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.